Muibi. Iya. Masih sama ngomongin soal mitos. Tapi kali ini mitos yang bakal gue bawain ceritanya sifatnya tuh lebih khusus atau ya emang adanya di tempat itu doang. Mitos tentang tugu atau monumen yang letaknya tuh di satu SMP di salah satu kota di Jawa Tengah. Cerita ini gue dapet dari namanya Sakti, yang kebetulan dulu tuh sempat sekolah di sana. Sebenarnya ada nama monumennya, tapi Sakti tuh nggak mau nyebutin. Yang pasti, secara bentuk monumen itu tuh kayak bambu runcing yang berdiri sebelahan gitu, dan ukurannya tuh yang satu lebih rendah dari yang satunya lagi. Monumen ini tuh dibangun buat ngenang 3 siswa yang gugur pas ngebela gurunya dari kejaran sekelompok tentara Jepang waktu itu. Oh shit. Oke. Dari pertama kali sekolah di situ, Sakti ini udah denger banyak banget lah cerita urban legend di sekolahnya. Apalagi bangunannya tuh emang beneran peninggalan Belanda. Salah satu urban legendnya tuh ya tentang mitos yang gak boleh sembarangan atau sompral di area monumen itu. Sampai akhirnya pas Sakti ini kelas 9, dia itu jadi semacam mantan pengurus OSIS gitu, yang kebetulan ngebantu buat LDKS atau penerimaan anggota OSIS baru. Gak tahu apa yang ada di pikiran dia waktu itu, tapi intinya si Sakti ini tuh ngide gimana kalau acara jerit malam kelilingin lingkungan sekolahan itu, dan salah satu posnya tuh persis di depan monumen itu. Katanya pos ini nanti isinya tuh kuis tentang pengetahuan sejarah tugu ini. Sebenarnya banyak yang gak setuju sama Sakti, tapi ya dengan alasan biar adik kelasnya ini punya rasa kepemilikan sama tugu ini, jadi akhirnya pada setuju. Tapi ya panitia minta buat Sakti ini tuh jadi semacam penjaga pos di situ, soalnya nggak ada yang berani. Akhirnya diterima nih sama si Sakti. Dan gak cuma sampai situ aja, si Sakti ini gak cuma ngejaga pos, tapi dia niat banget lah buat ngisengin si adik-adik kelasnya ini. Dengan dandanan sebisanya dan coret-coret di mukanya dia, si Sakti ini pura-pura jadi sosok arwah dari penjaga tugu sekolah ini. Oke. Tapi ya rencana ini gak diketahui nama siapa-siapa ya, mulai dari panitia lain bahkan sampai guru pembimbing. Dan bener aja nih, hampir seluruh regu yang isinya masing-masing 3 orang bener-bener selalu kaget, ketakutan, nangis, sampai lari lah setiap ngeliat si Sakti. Dan bukannya si Sakti ini ngerasa bersalah, di situ dia tuh ngerasa lucu banget. Dia ketawa-tawa kenceng, sampai akhirnya pas udah masuk waktunya istirahat dan tidur, di situ Sakti ini baru bebersih nih di kamar mandi deket tugu sekolahnya. Pas Sakti cuci muka di depan cermin kamar mandi, dia nih ngedenger ada suara kayak ada cowok ngobrol gitu. Suaranya kenceng tapi gak ada siapa-siapa nih di sekitar dia. Terus tiba-tiba ada kayak 3 cowok yang nyelonong jalan gitu aja di belakang Sakti ke arah ujung kamar mandi dalam. Secara postur badan tuh lebih tinggi dari Sakti, terus vibesnya tuh kelihatan kayak lebih tua gitu. Sosok ini jalan sambil kelihatan fokus ngobrol serius gitu. Dan di situ Sakti tuh mikir, oh berarti suara barusan dari 3 orang ini. Tapi kok orangnya asing. Dan yang lebih anehnya lagi, masa secara posisi kan sekarang makin dekat sama Sakti, tapi suara obrolannya tuh malah kayak jadi makin pelan gitu. Jadi pas tadi belum masuk ke area kamar mandi tuh suaranya kedengeran kenceng, tapi makin masuk dan ngedeket tuh suaranya makin kecil terus hilang. Oke. Di situ Sakti tuh agak teriak kenceng gitu kayak nyindir, bilang, "Permisi dek," tapi nggak disautin sama sekali. Di situ si Sakti mulai sebel. Dia langsung buru-buru jalan ke arah 3 orang tadi, ke arah ujung kamar mandi, dan pas sampai di sana gak ada siapa-siapa, Muibi. Wow. Bahkan setiap pintu toilet yang dia coba buka, bener-bener semuanya kosong. Anjing. Gak tahu banget tuh dia sosok tadi tuh pergi kemana. Di situ Sakti masih sosok berani tuh, dan sebelum cabut dari kamar mandi, dia malah sompral nantangin sosok itu. Pas baru jalan ke arah ruang OSIS dan ngelewatin tugu, Sakti kaget soalnya di situ dia ngeliat udah ada 3 orang cowok lagi duduk ngadep ke arah tugu. Kelihatan kayak lagi nulis gitu, mirip sama peserta jerit malam sebelum-sebelumnya. Padahal pas ngeliat jam tuh udah mau jam 12 malam. Harusnya kan udah gak ada lagi tuh yang giliran keliling. Akhirnya sama Sakti disamperin nih. Di sini si Sakti kayak tegas gitu, ala-ala senior, dan Sakti di sini nyindir lagi. Di situ Sakti tuh bilang, "Yang lain udah selesai kok, kalian masih di pos ini. Lama banget, kalian pasti gak tahu kan jawaban pertanyaan pos ini." Tiba-tiba 3 orang ini bersamaan ngangguk sambil masih nunduk, terus pada bilang, "Tahu." Denger gitu sama si Sakti langsung makin ditantang kan. Mereka disuruh ngejelasin,
Dan pelan-pelan mereka bertiga nih berdiri tapi masih ngebelakangin Sakti gitu. Terus ngomong persis dan bareng. Apa yang diomongin sama kecepatan omongannya tuh kayak semuanya bareng banget. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka ini bisa cerita beneran detail tentang sejarah Tugu ini, sekaligus kejadian yang terjadi ke murid yang jadi korbannya dulu. Oke. Oh. Mulai dari dikejar Jepang, ditembak di titik mana, jam berapa, dan masih banyak lagi detail-detail cerita yang mereka tahu. Oke. Jujur si Sakti ini bahkan ada yang dia nggak tahu tuh cerita dari yang diomongin sama 3 orang ini. Kalau dari ceritanya ini tuh si Sakti ya udah nggak bisa nyalahin lagi lah si adik kelasnya ini. Jadi abis itu si Sakti nyari kesalahan lain. Salah satunya dia bilang kalau 3 orang peserta ini tuh nggak sopan karena ngomongnya tuh belakangin dia. Pas dikasih tahu gitu, bukannya balik badan, tapi 3 sosok ini cuma nengokin kepalanya ke arah Sakti. Tapi nengoknya tuh full, bener-bener full. Jadi kayak muter gitu aja padahal badannya tuh masih ngadep depan.